sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, ini adalah konten detail di mana akan kita bahas beberapa detail menarik yang perlu penjelasan lebih lanjut dan belum sempat dijelaskan secara detail di konten review sebelumnya. Oke, pada konten detail chapter 360 kali ini, kita menemukan beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yakni kekuatan Nejire yang sangat fleksibel, kemudian fenomena tangan-tangan Shigaraki yang semakin kuat, dan apakah Bakugo akan mengalami awakening quirk, serta masih banyak lagi. Untuk itu, akan kita bahas di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kekuatan yang dapat digunakan banyak orang. Quirk Wave Motion yang Nejire munculkan di chapter 360 kali ini ternyata memiliki fungsi yang begitu fleksibel. Bahkan Quirk Wave Motion yang kuat ini dapat digunakan oleh orang lain. Mengapa bisa begitu? Sebelum kita bahas alasannya, akan kita jelaskan dulu secara singkat apa itu Quirk Wave Motion. Jadi, Quirk Wave Motion adalah quirk yang membuat penggunanya dapat mengubah vitalitas penggunanya menjadi sebuah energi yang kemudian dapat pula dikonversi ke beberapa variasi serangan, entah itu sebagai gelombang ledakan dan lain sebagainya, sehingga menggolongkan Quirk Wave Motion sebagai quirk yang sangat kuat. Sejauh ini, sebelum memasuki chapter 360, kita hanya tahu kalau Quirk Wave Motion hanya mengakibatkan ledakan energi berskala besar jika terkena serangannya. Sehingga sebelumnya kita mengira kalau Wave Motion fungsinya lebih mirip dengan Explosion milik Bakugo. Namun di chapter 360 ini akhirnya mengungkap bahwa Quirk Wave Motion lebih dari sekedar ledakan, di mana Wave Motion rupanya adalah quirk yang kekuatannya dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti Mirio di chapter ini yang menggunakan energi dari Wave Motion sebagai penunjang serangannya terhadap Shigaraki. Sebab Mirio sadar betul kalau serangannya saja tak akan cukup. Maka dari itu dengan Wave Motion, serangan Mirio ke Shigaraki bakal lebih efektif. Tidak hanya pada Mirio saja ternyata, sebab di chapter 361 nanti, Tamaki bahkan memakai pula Quirk Wave Motion sebagai serangan tambahannya. Yang artinya, memang Quirk Wave Motion ini tidak terbatas pada si pengguna quirknya doang, tapi dapat digunakan pada orang lain pula jika dikehendaki oleh Nejire selaku pemilik Quirk Wave Motion. Bagaimana cara Tamaki memakan hewan beracun? Pada dasarnya, quirk Tamaki atau Saniter adalah quirk manifest atau manifestasi, yang mana bakal memungkinkan Tamaki untuk memanifestasikan rupa atau kekuatan dari apapun yang dia konsumsi. Untuk manifestasinya sendiri bahkan tak terbatas, mau itu tumbuhan, hewan, bahkan di Arc Overhaul menunjukkan kalau Tamaki dapat memanifestasikan quirk orang lain yang telah dia makan. Tapi di chapter 360 ini muncul pertanyaan, bagaimana bisa Tamaki memakai ekor dari kalajengking dan kemudian memakai racunnya untuk menyerang Shigaraki? Well, pertanyaan ini sebenarnya sangat simpel jawabannya cuy. Pertama, Tamaki memang pada dasarnya sudah memiliki berbagai makanan olahan dari berbagai bahan makanan yang sekiranya dapat membantunya saat bertarung nanti. Mau itu tumbuhan dan hewan, sehingga nantinya gampang dia konsumsi. Artinya Tamaki di chapter 360 ini tidak secara langsung memakan kalajengking utuh, sebab kalajengking yang belum diolah pastinya akan sangat beracun cuy. Dan lagi pula Tamaki ini hanya perlu mengonsumsi skala atau bagian kecil dari tumbuhan dan hewan, sehingga fitur hewan dan tumbuhan yang sekiranya sulit dia konsumsi gak bakal dia makan cuy. Dan kemudian fitur yang dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan dapat Tamaki manifestasikan sesuka hatinya. Misal yang terjadi pada Arc Paranormal Liberation, di situ Tamaki memanifestasikan nanas dan banteng. Kan gak mungkin kalau kulit-kulit nanas sama tubuh banteng secara utuh dapat dikonsumsi sama Tamaki ya kan. Jadi memang quirk Tamaki atau Saniter ini benar-benar quirk yang overpower. Evolusi tangan-tangan Shigaraki. Di chapter 360 ini menunjukkan kalau tangan-tangan mutasi dari Shigaraki kini mengalami evolusi yang lebih ekstrim. Hal ini ditunjukkan dengan tangan-tangan Shigaraki yang awalnya hanya memunculkan tangan-tangan dan jari-jari, kini memunculkan pula fitur lain, yakni mulut beserta gigi. Pada dasarnya anomali ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah sejak lama ditease oleh Bang Hori, yakni pada saat OVA All Might yang berjudul All Might Rising, di mana pada OVA tersebut menunjukkan pertarungan antara All Might muda, Gran Torino, dan Nana Shimura versus All For One, yang endingnya membuat Nana Shimura bertarung untuk mengorbankan dirinya agar All Might bisa kabur dari area pertarungan Nana Shimura versus All For One. Nah, di OVA yang berdurasi kurang lebih 2 menit tersebut menunjukkan sekilas tangan-tangan mutasi yang mirip dengan yang muncul di chapter 360 ini, di mana tangan-tangan ini diaktifkan langsung oleh All For One saat melawan Nana Shimura, All Might muda, dan Gran Torino. Bisa kalian lihat sendiri kalau tangan-tangan mutasi ini ekstrim sekali kelihatannya, dan akhirnya tangan-tangan ini dimunculkan kembali di manga pada chapter 360. Sebenarnya tangan-tangan mutasi ini belum diketahui maksud dan tujuannya apa sebenarnya.
Oke lah, kita tahu kalau tangan-tangan ini digunakan sebagai anggota tubuh tambahan. Tapi pada dasarnya tangan-tangan mutasi ini terus berevolusi, yang jadinya akan menimbulkan asumsi bahwa tangan-tangan mutasi ini akan membentuk eksistensi baru seiring dengan tahap evolusi yang Shigaraki lakukan. Sebab asumsi ini diperlihatkan dari kemunculan anggota tubuh berupa tangan dan jari, kemudian ada mulut dan gigi, lalu sisa beberapa organ tubuh lain yang belum berevolusi. Entah itu nanti akan muncul mata maybe, atau anggota tubuh lain yang pasti bakal lebih ekstrim. Bakugo Awakening. Di akhir chapter 360 memperlihatkan kita ke Bakugo yang nampaknya bakal terjadi sesuatu pada diri dan quirknya, yang sontak saja menimbulkan spekulasi kalau Bakugo sepertinya bakal mengalami awakening quirk. Lantas apa dasarnya hingga muncul spekulasi kalau Bakugo akan mengalami awakening quirk? Oke, jadi kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu awakening quirk. Awakening quirk atau kebangkitan quirk adalah fenomena di mana quirk seseorang akan mengalami kebangkitan quirk yang akan membuat orang tersebut memiliki quirk yang lebih kuat dan fungsional. Seperti misalnya yang terjadi pada Geten yang quirk S-nya bakal memanipulasi suhu air. Kemudian ada Himiko Toga yang awalnya quirknya hanya dapat bertransformasi jadi orang lain, kini dapat memakai quirk dari orang yang dia transformasikan. Dan ada Deku dengan One for All yang juga sudah awakening. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya awakening quirk? Jadi sejauh ini ada beberapa cara. Kalau awakening One for All terjadi karena One for All sudah dipupuk dari ratusan tahun yang lalu serta bercampur dengan quirk lain. Dan kalau transformasi Himiko Toga mengalami awakening di saat Toga berada di kondisi antara hidup dan mati. Nah sekarang, apakah Bakugo sudah masuk dalam kategori syarat awakening quirk? Ya, Bakugo sudah masuk dalam kategori syarat untuk awakening quirk. Mulai dari kejadian traumatis yang dialami, dan juga Bakugo habis berada di kondisi antara hidup dan mati. Sehingga Bakugo sudah memenuhi syarat untuk awakening quirk. Jadi di chapter 360 ini, dengan memperlihatkan Bakugo yang keringatnya berjatuhan namun seperti percikan api, bakal memunculkan anggapan bahwa Bakugo sudah mengalami awakening quirk. Tapi ini belum dapat dipastikan cuy, sebab sampai chapter 361 ini, kita belum melihat aksi ekstrim dari Bakugo. Tapi potensi adanya awakening quirk pada Bakugo bakal benar-benar terjadi. So, mungkin itu saja pembahasan kita pada konten detail kali ini. Jika ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.